pasti tidak harus dioperasi, tidak harus ya. Tidak harus ya. Kita melakukan operasi tentunya ada suatu pertimbangan atau indikasinya. Ya. Jadi, Ayo viewers, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk terus dukung CND Channel agar viewers mendapatkan tips-tips dan info-info penting seputar masalah kesehatan, resep-resep masakan yang menarik, dan lainnya. Dengan klik subscribe, viewers baru saja mendukung CND Channel untuk terus dapat berkembang. Jangan lupa di-share ya. itu akibat lanjut daripada sumbatan akibat batu ini adalah terjadinya infeksi. Itu satu. Yang kedua, sumbatan yang terus menerus, istilahnya kronis ya, tidak sehari dua hari tapi bisa sebulan bahkan lebih, itu maka akan menyebabkan terjadinya kerusakan fungsi ginjal. Jadi ginjal yang tadi berfungsi untuk membuang kotoran, membuang air dan sebagainya terganggu fungsinya. Ya tentunya risikonya tadi kotoran, racun dan sebagainya itu tidak bisa terbuang, numpuk di dalam tubuh. Ini yang sering disebut dengan gagal ginjal. Jadi dok, kalau sudah mulai terdeteksi batu di saluran kencing, itu harus segera diambil atau diatasi ya dok ya, supaya nantinya nggak menjadi lebih parah lagi. Prinsipnya secepatnya batu itu keluar dari tubuh gitu. Ya, bahwa itu diambil atau dia keluar sendiri itu akan sangat tergantung dari tadi seberapa besar batunya, kemudian bagaimana dia terhadap jaringan saluran kencingnya, dia bisa melewati apa tidak gitu. Kalau dia bisa lewat sendiri tanpa harus dilakukan tindakan itu lebih baik gitu ya. Bagus ya dok ya. Ya. Tadi dokter sudah menjelaskan begitu banyaknya mengenai proses terbentuknya batu, keluhan yang ditimbulkan karena adanya batu saluran kencing, komplikasi-komplikasinya seperti itu. Nah ini dok, yang saya mau tanyakan, bagaimana sih dok caranya untuk mendeteksi bahwa seseorang ini memiliki batu saluran kencing? Ya. Yang pertama tentunya orang atau pasien itu memiliki keluhan, dia merasakan adanya keluhan. Nah keluhan ini harus dimaknai ya. Tadi pada awal tadi memang nyeri pinggang itu bisa disebabkan macam-macam, tidak milik monopoli miliknya ginjal dan saluran kencing, tetapi bisa juga oleh sebab lain. Oleh karena itu tadi tipsnya itu adalah nyeri yang disebabkan bukan karena perubahan posisi. Contoh misalnya dia dari bangun dari tidur atau berdiri dari duduk itu nyeri, atau dia membungkuk berlebihan nyeri. Ini disebabkan karena adanya tadi faktor anggota gerak tadi, tulang, otot. Ya. Kalau ini bukan disebabkan karena itu, ya memang kita patut mewaspadai, mungkin ini adalah keluhan dari ginjal dan saluran kencing ya. Nah, keluhan ini memang yang sering dijumpai itu ada dua. Yang pertama keluhan yang sifatnya kemeng. Kemeng itu keluhan yang tidak terlalu mengganggu, tapi ada rasa tidak nyaman. Orang cenderung mengabaikan keluhan ini karena tidak terlalu mengganggu ya. Nah karena tidak mengganggu maka dia sering mencari alternatif sendiri atau mencari pengobatan sendiri. Dia bisa dengan beli obat
dia bisa dengan beli yuk di kios rokok gitu ya, dan main tempel sendiri, ya memang enak karena sakitnya juga bukan sakit yang hebat. Nah, tapi meskipun nyerinya hilang, tetapi proses sumbatan yang terjadi itu masih berlangsung terus. Oleh karena itu sangat berbahaya di sini karena bisa menyebabkan ginjal yang semakin tersumbat dan mengakibatkan rusak. Itu keluhan yang pertama yang sifatnya kemeng. Kemudian yang keluhan yang kedua yang disebabkan karena sumbatan saluran atau ureter tadi, yang kita kenal dengan istilah kolik tadi. Kolik itu adalah nyeri yang skalanya hebat. Orang yang mengalami kolik pasti dia akan berupaya untuk cari pertolongan, cari obat untuk mengatasi nyerinya. Oleh karena itu, orang yang terkena kolik itu pada umumnya dia akan ke rumah sakit atau ketemu dokter atau di IGD atau kemana gitu untuk mendapatkan pertolongan. Nah, karena dia sudah bertemu dengan tenaga kesehatan, tentunya ya ada penanganan di sini. Makanya saya boleh katakan bahwa orang yang terkena kolik ini ibaratnya orang yang lebih beruntung daripada tadi yang nyerinya nyeri kemeng tadi yang hanya diberikan ditempel goyo dan sebagainya. Nah, ini dok, terkait dengan pemeriksaan untuk mendeteksi batu ini seperti apa sih dok? Seperti pemeriksaan laborat, foto dan segala macamnya, mungkin bisa dijelaskan dok? Ya, tentunya semua tindakan itu ada indikasinya atau ada tujuan dan dasarnya. Kalau memang itu ada curiga suatu batu saluran kemih, maka wajib kita lengkapi dengan pemeriksaan laboratorium, kemudian pemeriksaan penunjang yang lain yaitu pemeriksaan radiologi. Itu yang lazim dilakukan. Nah, dari situ nanti baru kita kumpulkan datanya, keluhannya, pemeriksaan ke pasiennya bagaimana, penunjangnya tadi laboratorium dan radiologi bagaimana, sehingga bisa kita simpulkan kira-kira apa sih sakitnya pasien ini begitu. Dokter tadi menyebutkan ada pemeriksaan analisis batu. Nah, itu gimana dok? Apakah dengan pemeriksaan dari yang tadi dokter sebutkan, urin, sedimen urin ya dok ya, itu apa masih belum cukup untuk bisa mengetahui penyebab jenis batunya ini jenis seperti apa? Sedimen urin memberikan data tentang endapan apa yang ada di dalam urin. Ini memang bukan diagnostik yang akurat karena sedimen itu bisa ada di mana-mana. Orang tanpa ada batu saluran kemih pun bisa saja dia punya sedimen urin. Oleh karena itu tidak selalu menjadi suatu pegangan diagnostik. Memang betul ada sedimen, kita bercuriga, tapi belum tentu bahwa betul ada batu di situ. Beda dengan analisa batu. Kalau analisa batu itu sudah didapatkan batunya, sudah terambil batunya, cuma kita pengen tahu komposisinya, kaitannya dengan apa sih? Kaitannya adalah dengan upaya-upaya pencegahan nantinya. Oh, ternyata batunya dari jenis asam urat, sehingga kita akan mencegah terjadi kembali upaya preventif ini, yaitu dengan mencegah asam urat tadi. Jadi begitu batu itu keluar ya dok ya, itu mesti harus diperiksakan lagi untuk tahu jenisnya yang mana. Jadi memang masih perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Kemudian selain dari pemeriksaan laboratorium, ada pemeriksaan apa lagi yang bisa dipakai? Laboratorium radiologi dengan kontras, foto radiologi dengan sonografi, foto radiologi dengan CT scan, macam-macam. Jadi bisa kelihatan gitu ya dok ya. Kalau misalnya di foto, posisinya batunya di sini pun bisa kelihatan. Bisa kelihatan batu posisinya di mana, ukurannya, jumlahnya. Seperti
Wah, lengkap sekali penjelasan dari dokter mengenai pemeriksaan-pemeriksaan yang dibutuhkan untuk bisa mendeteksi batu ini ya dok ya. Nah, ini pertanyaan terakhir ini dok, terkait dengan semua penjelasan dokter. Nah, ini dok, apa yang dilakukan apabila pasien itu memiliki batu saluran kencing? Apakah itu pengobatannya harus dioperasi dok? Atau kalau syukur-syukur bisa keluar sendiri ya dok ya? Atau ada pengobatan yang lainnya dok? Ya, pasti tidak harus dioperasi, tidak harus ya. Tidak harus ya dok. Kita melakukan operasi tentunya ada suatu pertimbangan atau indikasinya. Jadi secara garis besar batu itu harus dioperasi apabila dia tidak bisa keluar sendiri gitu ya. Tidak bisa keluar sendiri itu bisa karena posisinya, bisa karena ukurannya gitu ya, sehingga dia harus dibantu dikeluarkan gitu ya. Secara garis besar batu itu perlu dikeluarkan apabila dia menyebabkan tadi, satu, terjadinya sumbatan. Yang kedua, sumbatan ini berakibat infeksi yang bisa mengancam jiwa. Sehingga ya mau tidak mau batu itu harus dikeluarkan. Mengeluarkannya itu satu, kita mencoba untuk bagaimana dia bisa keluar secara spontan. Ukuran batu sangat mempengaruhi. Ya, kalau batu itu kecil, kurang dari setengah senti misalnya, itu rasanya masih bisa lewat saluran untuk keluar secara spontan, didorong oleh kencing. Nah sekarang bagaimana kalau batu itu menyumbat dan tidak bisa keluar? Terpaksa harus dengan tindakan. Tindakan itu ada macam-macam, ada tindakan bedah secara terbuka, ada tindakan bedah endourologi istilahnya ya. Jadi alat yang masuk ke dalam tubuh. Kalau bedah itu ada sayatan, kemudian batu diambil. Lalu ini alatnya yang masuk ke dalam tubuh dan dia mengambil atau menghancurkan batu. Ya, macam-macam metode yang bisa kita lakukan. Jadi nggak harus dioperasi seperti itu ya dok? Tidak. Karena ya orang sudah dengar kata operasi wah sudah ngeri duluan, jadi takutnya malah memakai pengobatan yang lain, alternatif atau sebagainya, jadi malah tidak menyelesaikan masalah. Baik, saya dengar ada pengobatan untuk mengeluarkan batu itu dengan cara ditembak. Ini maksudnya gimana ya dok? Tembak. Iya. Ditembak itu istilah ditembak itu mungkin istilah awam ya masyarakat, atau mungkin juga penjelasan dari tenaga kesehatan yang gampangan gitu ya. Artinya batu itu dihancurkan dengan tadi menggunakan alat yang masuk ke dalam tubuh ataupun alat yang ada di luar tubuh, itu dia menghancurkan batu. Ya, intinya bukan dengan pembedahan terbuka, intinya. Jadi sobat healthiers nggak perlu terlalu takut apabila ada batu di saluran kencingnya, udah nggak usah berpikiran apa ini harus dioperasi. Ternyata ada cara yang lain ya dok ya, yang mungkin bisa dilakukan, dan tentu saja yang tahu itu semua adalah dari dokter yang bisa memutuskan perlu tidaknya operasi gitu ya dok ya. Dokter memberikan penjelasan yang sangat lengkap tadi. Ini yang ditunggu-tunggu sobat healthier nih dok. Dokter bisa memberikan beberapa tips supaya sobat healthiers ini bisa berhati-hati nih dok dalam mengkonsumsi makanan atau minuman supaya nanti tidak memicu terjadinya batu, atau mungkin aktivitas apa yang harus dilakukan atau bagaimana supaya bisa mencegah dari penyakit batu saluran kencing. Baik, jadi saya mulai dari justru malah upaya pencegah dulu ya, sebelum terjadinya batu. Tadi sudah disebutkan
bahwa terjadinya batu itu sering disebabkan karena pola hidup yang kurang sehat, asupan cairan kurang, aktivitas tubuh kurang gitu ya. Ini banyak duduk, banyak di bawah meja dan sebagainya. Nah itu bisa kita rubah menjadi aktivitas yang sehat, minum yang cukup, kemudian aktivitas fisiknya juga begitu, nah, sehingga tadi bisa menghindari kemungkinan terjadinya batu saluran kemih. Kalau toh sudah terjadi, artinya ada keluhan, entah nyeri pinggang yang sifatnya kemung, atau nyeri yang sifatnya kolik tadi yang nyeri hebat, itu perlu untuk ditangani sungguh-sungguh, perlu ditangani secara sungguh-sungguh. Ya karena apa? Karena apabila kita cenderung abai terhadap keluhan-keluhan ini bisa berakibat terjadinya kerusakan ginjal yang kita kenal dengan istilah gagal ginjal, gitu ya. Yang saat ini insidensinya cukup banyak dan sehingga banyak masyarakat muda yang sudah harus melakukan cuci darah dan sebagainya. Ini kan sangat disayangkan ya, perlu mencegah. Jadi intinya tadi lifestyle yang sehat, kemudian kalau toh memang ada keluhan disikapi dengan sungguh-sungguh ya, sehingga jangan sampai terjadi tadi gagal ginjal. Jadi nggak menunda. Dok, di masyarakat ini dok ada anggapan kalau mengkonsumsi vitamin C secara terus-menerus ini bisa mengendap di ginjal, terus bisa menyebabkan batu. Ini bagaimana dok penjelasannya? Ya. Vitamin C itu adalah satu vitamin yang sangat dibutuhkan tubuh. Manfaatnya sudah tidak terbantahkan. Oleh karena itu ya selalu kita anjurkan untuk mengkonsumsi itu dalam rangka imunitas dan sebagainya. Terkait dengan terbentuknya batu, ya memang ada disebutkan bahwa vitamin C ini prekursor untuk tadi asam salat atau yang tadi pembentuk batu. Tapi ya ini masih juga menjadi perdebatan, sehingga kalau kita mengkonsumsi itu ya imbangi dong dengan asupan cairan yang cukup, sehingga tidak ada terjadi keadaan yang kita sebut dengan super saturasi atau endapan yang berlebih yang merangsang terjadi. Silakan vitamin C diteruskan. Tetap dikonsumsi. Ya, karena di masa pandemi seperti ini ya dok ya, jadi masyarakat karena untuk takut dengan virus corona, berusaha untuk meningkatkan daya tahan tubuh, jadi banyak mengkonsumsi vitamin C. Tetapi itu tadi ya dok ya, harus diimbangi dengan minum yang cukup dan olahraga atau mungkin aktivitas yang lumayan nggak diem di balik laptop atau di balik meja seperti itu ya dok ya. Baik dok, menarik sekali perbincangan kita pada kali ini dan dokter sudah memberikan banyak sekali informasi dan pencerahan bagi sobat viewers sehingga mulai paham bagaimana harus mengkonsumsi makanan atau minuman yang bagaimana yang bisa memicu terjadinya batu, aktivitas dan lain sebagainya. Nah ini dok, sebagai penutup mohon dokter sampaikan satu kalimat untuk baik dok, menarik sekali perbincangan kita pada kali ini. Dokter sudah memberikan banyak sekali tips-tips, penjelasan mengenai bentuknya batu, keluhan, kemudian pemeriksaan dan pengobatan. Jadi lengkap sekali. Nah, sebagai penutupnya nih dok, mohon dokter memberikan satu kalimat saja bagi sobat Healthiers. Silakan dok. Oke, baik, ini terkait dengan kesehatan ginjal ya. Artinya lakukan pola hidup yang sehat, minum cukup, dan olahraga yang teratur. Itu semoga bisa menghindari terjadinya batu saluran kemih. Terima kasih sekali dokter atas waktunya sehingga sobat Healthiers bisa lebih paham dan
kalau ada keluhan untuk segera ke dokter ya dok ya, supaya masalah-masalah kesehatan bisa tertangani dengan baik. Oke, terima kasih dokter. Baik, ya. Lain kali kita bisa sambung lagi. Terima kasih. Demikian Sobat Healthiers, perbincangan kita dengan Dr. Sakti Utama, spesialis urologi. Tetap jaga kesehatan untuk mempertahankan kesehatan ginjal kita. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa.